Kembali lagi di channel Vina Butik. Kali ini saya akan membuat masker 3D dengan menggunakan menjahit tangan. Dan ukuran ini ukuran dewasa 27 cm kali 20 cm ukurannya. 27 cm panjang, tinggi 20 cm. Ini saya ukur. Harus sama. Ini dari sudutnya, dari ukuran 27 tadi saya masukkan 5,5 cm. Saya gunting dulu ya. Terus saya lipat jadi 2. Sudah rapi. Yang ukuran 5,5 tadi saya bagi 2. Ini yang bagian atas ya. Saya ambil 1 cm, lalu saya bentuk dari ujung 5,5 tadi ke garis tengah. Ini saya bentuk. Nah, yang dari 5,5 tadi sama yang 5,5 bagian-bagiannya saya garis lurus dengan bentuk serong. Ini juga saya garis lurus. Ini saya lipat 2 agar ukurannya sama ya. Depan yang sudah saya gunting seperti ini, saya lebihkan, saya beri tanda kurang lebih setengah senti. Nah, itu ada, kalau bisa terlihat itu ada tanda supaya lebih mudah untuk menjahitnya. Karena kita menggunakan jarum tangan dengan menjahit. Ini batasnya di sini ya. Bagian bawah kita sisahin untuk bagian yang tidak terjahit. Di bagian sini ini sedikit aja.
Jadi saya jahit. Saya beri contoh sedikit ya cara menjahit dengan jahit tangan, karena sampai selesai cara jahitnya seperti ini. Ini dikuatkan dulu, terus baru kemudian kita jalan. Jarak yang kita gunakan kurang lebih setengah senti. Kalau terlalu banyak, nanti jaraknya itu akan mudah membuka jahitan, tidak rapi. Ini keliling seperti ini. Dengan mengikuti tanda, hasil jahitannya akan lebih mudah untuk kita kerjakan. Tidak kalau dengan jahit mesin. Kalau dengan jahit mesin, kita tinggal mengikuti sepatu mesin, maka itu akan lurus. Dah terlihat hasil jahitannya, semoga bisa kelihatan ya. Karena saya gunakan dengan benang yang sama, jadi agak sulit untuk terlihat. Ini saya gunakan cuma 2 lapis kok. Jadi kalau kita punya bahan di rumah atau bekas baju bekas yang sudah tidak akan dipakai lagi, boleh dipakai untuk membuat masker. Jadi tidak harus menggunakan 3 lembar atau sampai 4. Itu pasti tebal banget. Dengan 2 lembar pun hasilnya lumayan tebal. Tapi kalau bahannya terlihat tipis sekali, boleh didobel jadi 3 lembar. Yang didobel yang bagian depan. Kalau kita menjahit dengan tangan, harus lebih hati-hati karena bahannya, benangnya suka saling berkaitan. Nah, ini kalau bagian ujung itu kita double ya, kita double supaya lebih kuat. Bisa ulang lagi. Saling berkaitan. Saya buat cepat ya. Sekarang kita hampir selesai untuk bagian awal kita jahit.
Ini untuk ukuran dewasa. Untuk ukuran dewasa agak kecil, saya gunakan ukuran 25 cm kali 20 cm. Untuk anak-anak saya pakai ukuran 22 cm kali 18. Nah, untuk yang lebih kecil ukurannya 18 cm kali 15 cm. Itu untuk anak-anak kecil. Sudah selesai, saya kuatkan dulu jahitannya. Menguatkan ini agar tidak mudah lepas. Kalau jahit mesin, yang bagian ujung, awal dan ujung kita double biasanya jahitannya supaya tidak mudah lepas. Nah, kalau dengan jahit tangan, dengan cara seperti ini kita kuatkan. Ya, selesai saya gunting. Sekarang saya rapikan dulu, terus saya balik. Oh iya, untuk bagian melengkung kita harus kalau penjahit selalu mengatakan jekris, digunting di atas jahitan, jadi jahitannya tidak kena digunting, supaya ketika dibalik nanti bagian melengkung itu lebih mudah untuk kita rapikan. Nah, untuk yang bagian ujung sudut-sudut itu kita kalau punya pembuka jahitan atau pendidel di rumah boleh digunakan untuk menarik bagian sudut ini, tapi hati-hati jangan sampai serat jahitan, serat kain yang ketarik, tapi yang kita tarik itu benar-benar yang bagian sudutnya agar terlihat rapi. Kalau sudah selesai, kita rapikan. Sudah selesai, ini kita setrika. Kita lipat dulu yang bagian tadi yang kita sisakan sedikit, kita lipatnya ke dalam ya. Nanti kita jahit yang bagian sini. Kalau sudah selesai, kita setrika dulu. Sudah sempat saya panaskan setrikanya, kita setrika. Hanya dengan jahitan tangan, ketika disetrika lebih rapi. Sudah tidak terlihat kalau kita menggunakan jarum tangan ya untuk menjahit.
ya, sudah selesai disetrika. Nah, ini saya beri tanda untuk kita bisa lebih mudah untuk menjahit. Itu kurang lebih setengah senti ya. Nah, itu kita jahit dengan jahit tangan, sama seperti yang pertama saya ajarkan jahitnya. Awal dan ujung kita harus kuatkan juga lebih dulu. Ini juga sama, kita jahit. Nah, selesai dijahit, hasilnya seperti ini. Nah, kita lipat. Ini saya ambil 6,5 untuk bagian bawah. Yang bagian atas biar tidak geser 6,5 ya, 6,5. Ya, biar tidak geser saya sediakan pentul untuk hasilnya tetap pas. Ini juga harus 6,5. Saya pentul lagi. Nah, untuk yang bagian atas saya ambil ukuran untuk lebar antara hidung dan dagu itu 7 cm. Kalau sudah 7 cm saya pentul lagi. Pas ya, 7 cm. Yang sebelahnya pun sama, 7 cm. Harus sama. Kalau tidak sama nanti hasilnya yang sebelah berbeda. Dan saya pentul lagi biar tidak bergeser karena kita menggunakan jahit tangan. Nah, sekarang kita jahit. Ini juga kurang lebih setengah senti. Yang bagian ini juga kurang lebih setengah senti. Kurang lebih setengah senti. Nih hasilnya kalau disetrika lebih rapi. Saya lepas dulu pentulnya. Nah, ini saya lipat. Ini saya lipat 2. Saya sesuaikan pas ya. Ukurannya berarti sama 7 cm 7 cm. Sekarang saya bentuk. Ini kita bentuknya harus benar-benar rapi. Biasanya ada yang bergelombang, kita harus rapikan agar hasilnya lebih cantik, dan yang pakai pun akan puas. Seperti ini sudah rapi. Sekarang bagian atasnya, kalau tumpukannya di bagian dalam tidak sama nggak apa-apa, karena yang utama kita gunakan yang bagian hidung dan juga bagian dagu agar tidak longgar, tetapi benar-benar pas di dagu. Ini kita coba. Kalau sudah hasilnya sudah bagus, akan terlihat.
sudah tidak bergelombang, berarti sudah pas. Ini masih ada sedikit, rapikan dulu. Sudah ya, sudah sama. Sekarang ini saya lipat agar karetnya bisa masuk, hanya ukuran karetnya bisa masuk. Nah, ini juga saya jahit biar kuat. Sudah saya jahit. Nih, hasil jahitannya tidak terlihat, apalagi kalau kita setrika. Kuat kok, meskipun dengan jahitan tangan. Yang satu sama, saya berikan contoh untuk jahit ya, yang bagian dalamnya. Ini 2 kali, 2 atau 3 kali supaya hasil jahitan mau lebih kuat boleh. Kurang lebih setengah senti ya jaraknya. Nah, ini yang bagian ini nih, sambungan lipatan itu harus dikuatkan ya. Itu dikuatkan 2 kali biar tidak mudah lepas. Hampir selesai di bagian atas. Ini kita bikin 2 kali, 2 atau 3 kali juga bisa, biar hasil jahitannya kuat. Saya kuatkan. Nah, selesai. Saya gunting benangnya. Saya lepas dulu pentolnya. Ini sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Sekarang saya siapkan karetnya. Karetnya ukuran 20 cm. Ya, pas ya. Nah, untuk memasukkan saya pakai peniti. Peniti yang ukuran kecil ya, supaya bisa masuk di lubangnya. Mudah ya kalau lebih kecil. Penitinya kita pakai. Saya ikat dulu. Cara ikatnya pakai ikat simpul ya, biar lebih kuat. Simpul mati. Oke. Dan saya
ini hasil dari itu. Rapi kan? Oke teman-teman, semoga suka dengan hasilnya. Kalau suka, jangan lupa untuk like, share, komen. Untuk tombol loncengnya diaktifkan agar teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial yang baru dari Vina Butik. Terima kasih. God bless you.